Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rukun salat yang ke-8, al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa yajibu ayyakuna dzalika fi kulli raq'atin, dan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib pada setiap rakaat. Karena dia wajib berarti kalau tidak dilakukan maka sholatnya menjadi batal. Dan kalau terlupa tentunya sholat dalam rakaat tersebut tidak sempurna, maka nanti dia harus mengganti dengan rakaat yang lain. Artinya kalau memang dia terlupa, ya, seseorang terlupa untuk duduk di antara dua sujud, umpamanya dia sujud kemudian dia langsung berdiri, ya, jadi mungkin dia menganggap bahwa sujudnya itu sujud yang kedua, maka dia langsung berdiri. Atau kalau dua rakaat dia langsung duduk untuk tasyahud, namun kemudian dia ingat bahwa sujud yang dilakukan baru satu kali, berarti dia tidak melaksanakan duduk antara dua sujud, ya. Nah, itu tidak membatalkan sholatnya, ya, tapi dia nanti melengkapi dengan satu rakaat lagi, ya. Berarti rakaat yang dia lakukan tanpa duduk antara dua sujud itu menjadi tidak dihitung, ya. Apa landasan dalilnya? Nah, ini merupakan contoh dari Rasul, ya, ketika beliau berbicara tentang gerakan-gerakan sholat, ya, di mana dalam satu hadis dikatakan tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah wajahmu dari sujud, kepalamu dari sujud, sehingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Dan ini dalil dari hadis yang agak panjang, di mana oleh penulis kitab ini dikutip, ya, dikutip sebagiannya khusus tentang duduk antara dua sujud, di mana dalam hadis tersebut bunyinya sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepala, ya, sehingga engkau dalam keadaan duduk dengan tenang. Nah, untuk bisa mencapai kesempurnaan dan kesahannya duduk antara dua sujud, yang pertama adalah ayyaqsida bijulusihil ibadata wala yahmilu alaihi syai'an akhar ka khaufin wa nahwi, ya, bahwa seseorang ketika dia duduk di antara dua sujud semata-mata tujuannya adalah untuk ibadah, ya. Jadi tidak ada niatan lain, ya. Mungkin ada orang yang dalam keadaan tidak nyaman, kemudian dia duduk di antara dua sujud dengan tujuan untuk kenyamanan dirinya. Nah, ini namanya qasdnya, niatnya bukan ibadah. Ini tidak dapat memenuhi keabsahan duduk antara dua sujud, ya. Dan tidak ada yang yahmilu, tidak menekankan kepada dirinya sesuatu pun yang lain, ya. Umpamanya ada orang lagi sholat, ya, ketika sedang sujud
kemudian ada sesuatu yang mengagetkan dirinya, lalu dia bangun dalam posisi duduk. Nah, bangunnya tersebut bukan lantaran karena ingin melaksanakan duduk antara dua sujud, tapi itu dilakukan karena takut terhadap sesuatu. Nah, ini tidak dianggap sebagai sujud atau tidak dianggap sebagai duduk di antara dua sujud, ya. Nah, ini kan sangat mungkin terjadi. Umpamanya ketika orang sedang sujud, kemudian ada binatang mungkin yang menakutkan dia, itu sehingga dia bangun. Ya, bangunnya itu bukan untuk tujuan duduk antara dua sujud, tapi karena ada sesuatu yang dia takutkan. Dan ini berarti apa? Duduk di antara dua sujudnya tidak dianggap sebagai duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, alla yutawilahu tatwilan fahisan bihaisu yazidu min muddati aqallit tasyahhud, yaitu dalam duduk antara dua sujud seseorang tidak boleh berlama-lama dengan ukuran melebihi batas minimal bacaan tasyahud, ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu sampai wasyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu batasan yang paling batasan yang paling dibolehkan, ya, duduk di antara dua sujud. Kenapa demikian? Karena duduk di antara dua sujud ini adalah termasuk rukun qasir, yaitu rukun yang pendek, ya. Seperti kalau kita i'tidal, setelah ruku kita i'tidal. I'tidal itu rukun pendek, bukan rukun yang panjang. Maka dalam i'tidal tidak boleh berlama-lama, ya. Berbeda dengan ruku silakan mau sepanjang apapun boleh, ya. Sujud silakan mau sepanjang apapun boleh. Tapi kalau i'tidal dan duduk antara dua sujud tidak dibolehkan untuk berlama-lama, ya. Itu tidak boleh melebihi batas minimal bacaan tasyahud, ukuran itu. Kemudian yang ketiga, at-tuma'ninatu bi miqdari tasbihatin 'alal aqalli. Ketika kita duduk di antara dua sujud, hendaknya kita itu tumakninah. Jadi wajib untuk diam sejenak. Berapa ukurannya? Ukuran minimalnya adalah satu bacaan tasbih. Jadi kalau ada orang sholatnya cepat, itu bukan berarti tidak sah. Kenapa? Ukuran yang terpendek, ya, untuk tumakninah adalah subhanallah. Jadi kalau orang duduk antara dua sujud, dia hanya membaca subhanallah, itu udah cukup, ya. Umpamanya dia tidak membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya seperti yang kita baca, ya. Dia hanya diam sejenak, itu sudah sah. Bagaimana kalau dia tidak membaca? Ya sah juga, ya. Yang rukun itu bukan bacaannya, di situ yang menjadi rukun adalah diamnya, ya, duduk dan diamnya itu yang menjadi rukun. Jadi kalau ada orang sholat umpamanya, ketika dia duduk antara dua sujud tidak membaca apapun, hanya diam sejenak, itu sudah sah, ya, sudah sah. Kemudian at-tasi'an, ya, rukun yang ke-9, al-julusul akhir, duduk yang terakhir. Wa yuqsadu bihil julusul ladzi yakunu fi akhir rakatin min rakaati sholati bihaitsu yaqibu salamu. Yang dimaksud dengan duduk terakhir adalah duduk pada akhir rakaat dari sejumlah rakaat sholat, di mana duduk tersebut diiringi dengan salam. Berarti kalau kita sederhananya, ini adalah duduk ketika tasyahud akhir, ya. Ini menjadi rukun, ya. Jadi duduknya itu adalah rukun, duduknya rukun.
Ashiran, yang ke-10, at-tasyahhudu fil julusil akhiri, membaca tasyahud pada duduk yang terakhir. Jadi di sini ada beberapa rukun, ya. Ketika kita akan mengakhiri sholat dalam posisi duduk, itu ada beberapa rukun. Yang pertama, duduk itu sendiri menjadi rukun. Kemudian yang kedua, tasyahud, membaca tasyahud pada duduk yang terakhir, itu juga menjadi rukun, ya. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain dari keduanya, ya, ini hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna idza shallaina ma'an nabiyyi qulna, kami ini apabila sholat bersama Nabi, maka kami mengatakan, apa yang katakan? Ya, assalamu alallahi qabla ibadi. Jadi sebelum difardukan tasyahud seperti yang kita baca saat ini, ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud yang kami baca itu adalah assalamu alallahi qabla ibadi, ya, kesejahteraan untuk Allah sebelum hambanya. Assalamu ala Jibril, ya, salam sejahtera untuk Jibril. Assalamu ala Mikail, salam sejahtera untuk Mikail. Assalamu ala fulan, salam sejahtera untuk si Anu, ya. Jadi dulu itu bacaannya ketika tasyahud yang merupakan rukun bukan seperti yang kita baca saat ini, ya. Jadi dari hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud, bacaan seperti itu, ya. Kemudian ketika sholat sudah selesai satu saat, ya, Nabi kemudian menoleh kepada kami. Apa katanya? Kata Nabi, innallahu wassalam, ya, sesungguhnya Allah itu punya nama Assalam. Fa idza jalasa ahadukum bi sholati falyaqul, maka bila mana salah seorang yang kamu duduk di waktu sholat terakhir, maka hendaklah diucapkan at-tahiyyatu dan seterusnya, ya. Jadi ini pengabadian dari sejarah, ya, tentang pelaksanaan sholat. Ternyata ketika di awal, ya, itu tidak ada bacaan at-tahiyyatu dan seterusnya, ya. Nah, baru setelah ini Nabi mengajarkan bahwa yang harus dibaca adalah dengan ucapan at-tahiyyatu dan seterusnya, ya. Mana batas minimal bacaan tasyahud, ya. Jadi batas paling minimal adalah at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ namanya tasyahud, ya. Jadi yang namanya tasyahud dimulai dari at-tahiyyah, kemudian berakhir dengan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Seperti yang sudah kita ketahui para bapak dan ibu, bahwa bacaan ini sesungguhnya adalah mengabadikan peristiwa Mi'raj, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi mengucapkan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ya. Itu yang Nabi ucapkan sebagai salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau sampai di sana itu bertemu dengan Allah, itu kalimat yang beliau ucapkan. Maka yang kita ucapkan saat ini ketika membaca tasyahud itu adalah mengabadikan peristiwa yang pernah Nabi alami di saat beliau Mi'raj, itu kalimat yang beliau ucapkan. Kemudian Allah membalasnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jadi ketika Nabi mengucapkan at-tahiyatu dan seterusnya, lalu Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nah di sini tidak boleh kita mengganti dengan assalamu alaihi. Ini kan satu satu kalimat yang merupakan kalimat mukhatabah. Jadi kalimat berbincang, ya. Jadi ketika Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, Allah ayat assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya. Salam sejahtera untukmu. Ini kan seperti orang berbincang, ya. Dua orang yang berbincang seperti itu. Maka tidak boleh kita mengganti assalamu alaihi. Ya, ada yang pernah dengar gitu ya, ada orang ingin mengganti assalamu alaihi. Ini enggak boleh, ya. Oleh sebab itu, ketika kita membaca tasyahud itu kan assalamu alaika. Padahal Rasul enggak ada di depan kita. Ya kan? Rasul tidak ada di depan kita, tapi kita juga assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Ya, itu. Rasul tidak ada apa-apa, tapi ini satu keyakinan kepada untuk kita bahwa Rasul memang selalu hadir, gitu ya. Kalau tidak hadir, kenapa kita tidak kita ini mengucapkan assalamu alayka? Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan apa? Hendaknya ketika sholat, ya, ada 3 bagian yang kita ini diminta untuk khusyuk, tidak kemana-mana pikiran kita. Ya, apa yang pertama? Kata Imam Ghazali, yang pertama adalah ketika kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu merupakan satu pengakuan kita. Wajjahtu wajhiya, aku arahkan wajahku ini hanya kepadamu. Ini kan bentuk penyembahan, ya, kepada Allah. Yang kita arahkan itu adalah hanya Allah, bukan yang lain. Kemudian kata Imam Ghazali, yang kedua yang kita harus fokus adalah ketika kita mengucapkan dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di situ kita seperti sedang bicara kepada Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu kan mengejawantahkan, ya, apa yang pernah kita ucapkan di alam ruh. Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua kita waktu itu di alam roh, ya, mengatakan syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Dan itu kembali kita ulangi minimal 17 kali dalam satu hari semalam dalam rukun sholat Al-Fatihah, ya. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, janganlah kita ini kehilangan kekhusyuan ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Itu beliau, ya, yang mengatakan seperti itu, ya. Nah, ini di sini oleh pengarang, ya, dituliskan minimal bacaan tasyahud. Saya ulangi, minimalnya at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi jawab lagi tuh. Ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi kemudian menyampaikan lagi. Apa artinya? Ya, kesejahteraan, keselamatan jangan hanya untuk aku, tapi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Juga sejahtera untuk
kami dan untuk semua hamba-hamba yang soleh. Ya. Nah, jadi ini merupakan apa? Merupakan pengabadian dari dialog yang terjadi antara Allah dan Rasulnya ketika Rasul melakukan Mi'raj. Ya. Kemudian kalimat tersebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini nggak boleh ditinggal, ya, nggak boleh ditinggal. Nah kemudian kalimat tasyahud yang digunakan oleh mereka yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya, memang ini yang dipilih. Artinya apa? Sebetulnya dalam banyak riwayat itu bacaan tasyahud banyak ragamnya, ya, banyak ragamnya. Namun bentuk kalimat tasyahud yang sempurna menurut Imam Syafi'i berdasarkan riwayat hadis dari Imam Muslim dari Abdullah ibnu Abbas, ya, di mana Abdullah ibnu Abbas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Rasulullah SAW, kata Abdullah ibnu Abbas, mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surah dalam Al-Quran. Fakana yaqulu, kata Abdullah ibnu Abbas, Nabi kemudian mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh, as-salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi ini adalah kalimat tasyahud yang biasa kita baca karena kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis dari Imam Muslim dari Abdullah ibnu Abbas, bacaannya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau membaca riwayat yang lain? Ya, itu tidak mengapa. Ya, karena tadi dikatakan oleh pengarang kitab ini bentuk kalimat tasyahud begitu banyak ragamnya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan yang paling sempurna adalah seperti yang ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Seperti itu. Kemudian yang bagi fi qira'ati tasyahudi mura'ata ma yali, ya, mura'atu ma yali, sepatutnya dalam membaca tasyahud mura'atu ma yali, seseorang menjaga apa yang diterangkan berikut ini. Jadi kalau ingin tasyahud kita sah, ya, sehingga sholat kita sah, kata pengarang kitab ini, perhatikan beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, ayusmi'a nafsahu idza kana sam'uhu mu'tadilan. Dirinya mendengar apa yang dia baca tasyahud tersebut apabila pendengarannya sempurna, tidak bermasalah. Ya, telinganya masih bagus, normal. Maka ketika dia baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawat dan seterusnya, itu dirinya harus dengar. Kalau dia baca pelan benar sehingga tidak terdengar oleh dirinya, padahal suasananya enggak bising, satu, telinganya masih normal, itu menjadi tidak sah, ya, sholatnya. Kemudian yang kedua, muwalatul qiraah, bacaannya berkesinambungan, enggak putus-putus, ya, enggak diseling oleh sesuatu yang lain. Ya, jadi kalau dia diam lama, at-tahiyyatul mubarakatus, umpamanya at-tahiyyatul mubarakatuh, diam lama gitu, maka itu menjadi tidak sah bacaannya. Ya. Kalau kita umum lah udah begitu, artinya kita baca mualah, ya, berkesinambungan, nggak ada diam yang lama gitu, ya. Atau
di setelah baca itu kita baca zikir yang lain, itu pun merusak tasyahud, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ayat qara tasyahud wa huwa qa'idun, dia membaca tasyahud ketika sedang duduk, ya kecuali kalau memang dia itu sholatnya dalam kondisi udzur, ya. Kalau dia umpamanya nggak bisa duduk, sholatnya berbaring, ya tentunya panggil berbaring. Yang keempat, ayakuna bil lughatil arabiyyah, bacaan tasyahud harus pakai bahasa Arab, ya. Itu pun udah nggak ada masalah buat kita, ya. Kemudian ini yang agak harus hati-hati, kadang-kadang orang agak sembarangan, ya. Mura'atul makharij wasyiddat, menjaga tempat-tempat keluarnya huruf dan tasdid-tasdidnya. Jadi termasuk kepasihannya. Jadi jangan at-tahiyyatu, itu berarti rusak itu, ya. Ha diganti pakai ha, seharusnya at-tahiyyat, ya, ha bukan ha. Karena kalau mengganti huruf berarti merusak makna, berarti rusak gitu, ya. Atau sidahnya nggak kena, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, ini rusak udah. Jadi betul-betul berarti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu tasdid-tasdidnya harus dijaga, ya. Sebab kalau itu tidak terjaga dalam bahasa Arab, maknanya akan berubah, ya, maknanya akan berubah. Kalau maknanya berubah, maka tasyahudnya menjadi batal. Kalau tasyahudnya menjadi batal, maka wajib diulangi tasyahudnya, ya. Nah, adapun terkait dengan menunjuk, ya, kapan sih gitu kan, ya. Itu kan ada orang dari awal nunjuk gitu, ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Jadi yang diajarkan oleh para ulama itu ketika kita memulai tasyahud, telunjuk kita sudah keluar, ya, cuma belum belum diangkat, gitu ya. Jadi ketika illallah itu baru illallah ini diangkat, ya. Dan arah mata kita itu ketelunjuk. Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu arah mata kita ke telunjuk yang kita angkat sebagai persaksian. Setelah itu kembali ke tempat sujud, arah mata kita, gitu ya, begitu. Kemudian syarat sahnya tasyahud adalah tartib kalimati hasban nasil warid, yaitu urutan kalimatnya, kata-katanya itu sesuai dengan hadis. Jadi at-tahiyatul mubarakatus itu segitu. Jangan jangan dibalik-balik, umpamanya kita bacanya disungsang, ya, syahadat dulu baru at-tahiyat. Ini namanya tidak sesuai dengan petunjuk hadis, ya. Yang ke-11, as-salatu ala nabi SAW ba'da tasyahudil akhiri, bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir, ya, ai ba'da itmami sighati tasyahudis sabiq, ya, dzikru wa qabla salam, yaitu solawat itu dibaca setelah bacaan tasyahud, ya, dan sebelum salam. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan perintah, ya. Jadi bersolawatlah, bersolawatlah pada Nabi. Al-Ahzab ayat 56, ya. Wa qad ajma'al ulama ala anna la tajib bi ghairi salati. Semua ulama sepakat ijma' bahwa solawat itu tidak wajib selain
di apa? Di selain sholat. Jadi sholawat itu hanya wajib ketika sholat. Artinya apa? Ya perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya itu kalimat perintah. Kalimat perintah di situ adalah hukumnya wajib bersolawat ketika sholat, ya dalam bacaan sholawat tadi itu saat tasyahud, ya. Adapun di luar sholat itu nggak wajib, sunnah, ya sunnah saja. Nah ini kemudian ada yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kan ya? Gimana? Ya dua-duanya sah, gitu. Ya. Dan memang bacaan Sayyidina ini oleh Imam Syafi'i di sholat dan di luar sholat hukumnya sunnah saja ya. Jadi ketika kita membaca sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sunnah. Di luar sholat juga Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ketika kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ketika biasa nih gitu, ya kita dalam di luar sholat tetap sunnah. Ada yang mengatakan di dalam sholat sunnah, di dalam sholat tidak disunnahkan, di luar sholat disunnahkan. Imam Malik begitu, ya. Ada yang mengatakan di dalam sholat tidak dibolehkan, di luar sholat tidak dibolehkan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau mengatakan nggak boleh pakai Sayyidina dimanapun, ya, di saat sholat atau di saat bukan sholat, ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan mengucapkan penghormatan dengan gelar Sayyidina itu di dalam sholat hukumnya sunnah, di luar sholat hukumnya sunnah. Ini jangan lagi dipermasalahkan gitu ya, karena memang itu kan sifatnya purwaiyah gitu ya. Kalau yang orang Allahumma sholli ala Muhammad ya silakan aja gitu, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin sempurnakan, maka sempurnakanlah bacaan sholawat ini dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, sebetulnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad cukup ya. Tapi kalau kita ingin sempurnakan, maka sempurnakanlah dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, kan Nabi melakukan itu ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, ya, atau wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu silakan aja, itu lebih sempurna gitu ya. Mau sempurna lagi tambahin lagi ya gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sampai di situ makin sempurna, ya. Kemudian syarat membaca sholawat, yang pertama adalah kita memperdengarkan bacaan tersebut kepada diri kita sendiri, ya. Yang kedua, hendaknya menggunakan lafaz Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga dengan kata yang lain, Allahumma sholli ala Rasulillah, ya, atau Allahumma sholli ala Rasul, atau Allahumma sholli ala Nabi, itu masih boleh, ya. Itu hanya tiga yang dibolehkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Rasul, atau Allahumma sholli ala Nabi, ya. Yang ketiga pakai bahasa Arab, ya, jadi harus pakai bahasa Arab. Yang keempat tertib, ya, urutannya,
ya. Tertib urutannya mendahulukan tasyahud baru membaca sholawat. Jangan sholawat bertasawuf, itu kita udah umum ya, udah paham betul. Yang ke-12 at-taslimatul ula, salam yang pertama itu rukun. Ya, itu salam yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sambil menoleh ya, membaca assalamualaikum, atau yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah ini ada kata Abdullah bin Mas'ud, kata Sa'ad ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Sa'ad mengatakan bahwa Rasul itu ketika salam ke arah kanannya dan ke arah kirinya itu kelihatan pipinya. Jadi kalau salam itu ketika mereka berjamaah itu, kata Sa'ad itu ketika Nabi menoleh iltifat kelihatan tuh pipi Nabi. Ya. Dan membaca salam ini harus jelas assalamualaikum. Ya, jangan salamun alaikum atau salamualaikum. Itu enggak sah. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Adapun salam kedua sunnah. Jadi kalau umpamanya bapak ibu ya salam satu kali ya sah sholatnya. Ya, yang kedua enggak salam, sah sholatnya. Karena salam yang kedua itu sunnah. Yang rukun itu salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Dan kalau kita jamaah, makmum itu mengucapkan salam ya, yang paling bagus adalah ketika imam udah salam yang kedua ya. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum gitu ya. Itu yang paling bagus. Imamnya nggak mengucapkan salam yang kedua Pak? Imam ya itu langsung aja. Kalau imam tidak mengucapkan salam yang kedua ya kita setelah imam salam pertama ya kita langsung salam, jangan nungguin. Iya. Kan umumnya kita pakai salam yang kedua ya umumnya. Baik, yang terakhir adalah tartibu hadhil arkan hasba wurudiha. Jadi rukun-rukun dari mulai takbiratul ihram sampai salam ini hendaknya runtut ya, urutannya begitu dari 1 sampai 13 ya. Karena situ maknina hanya disebut mengikuti rukun gitu. Jadi harus tertib ya, harus urutannya 1 sampai akhir ya, nggak diacak-acak gitu. Saya kira ini perlu saya bahas karena memang rukun ini ya sangat menentukan sah dan tidaknya sholat kita ya. Kalau kita tidak memenuhi rukun-rukun sholat, berarti sholat kita tidak sah ya, kan sayang gitu ya, seperti itu ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua ya, dan mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, disilakan. Ya. Kalau habis sujud ya, lalu tambah lagi dengan doa itu gimana? Ya, untuk doa memang dianjurkan di saat kita ada di sujud yang terakhir ya. Di situ merupakan tempat yang mustajab ya. Jadi doa yang diijabah oleh Allah diantaranya adalah ketika kita dalam kondisi sujud, dan memang dianjurkannya pada sujud yang terakhir. Namun bagi imam hendaknya jangan terlalu lama. Artinya kalau dia mau doa
ya jangan terlalu lama gitu ya. Sebaiknya doanya di saat sholat sunnah kali, sehingga lebih nikmat bisa berlama-lama di situ. Ya. Jadi memang ada anjuran, ada yang sangat menganjurkan ya untuk menyampaikan permohonan kepada Allah di saat sujud yang terakhir. Ya. Bahkan di sana ada banyak bacaan yang boleh yang boleh dan bagus dibaca ya. Seperti gini, kalau kita itu pokoknya gini, sebelum salam itu Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kan bagus gitu ya. Tuh. Ada lagi yang mengatakan apa? Ketika sujud terakhir bacalah mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau seorang ulama dari ulama almarhum dari Kalimantan itu apa? Dia mengatakan baca 7 kali. Maksudnya kalau kita sholat sunnah ketika sujud terakhir bacalah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Seperti itu. Ya. Boleh juga apa? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, silakan baca apa aja. Ya, kita mau minta apa saja silakan. Mau sepanjang apa silakan. Tidak akan membatalkan sholat kita. Ya, asalkan pakai bahasa Arab. Ya. Kalau dalam hati bahasa Indonesia boleh. Dalam hati boleh. Iya. Umpamanya kita tidak bisa bahasa Arab ya. Nah, kita minta dalam hati gitu ya. Terlintas di hati kita permohonan pada Allah, tidak terucapkan dalam bahasa Indonesia, sah saja.